Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali belajar bersama Bu Aning Savitri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam semester 2 materi bab 2, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Apa aja itu yang kita pelajari hari ini? Disimak terus ya sampai akhir videonya. Yuk kita simak, kita belajar bersama. Nah, di bab kedua kita belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Yang A, pengertian lingkungan. Istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks, sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda tak hidup, diantaranya tanah, udara, dan cahaya. Tempat hidup dan berkembang biak disebut habitat. Lanjut, kita belajar yang B, interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Nah, satu, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Kita belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, atau konsumen puncak. Contoh, tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, dan ular dimakan elang. Tumbuhan adalah produsen. Kelinci adalah konsumen 1, ular adalah konsumen 2, dan elang adalah konsumen 3 atau konsumen puncak. Oke, yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan membentuk semacam jaring. Dilihat gambarnya ya, ini sudah Bu Anin tampilkan. Produsen ada tumbuhan, ada rumput atau padi ini. Kemudian ada konsumen 1. Konsumen 1 meliputi ulat dan tikus. Lalu ada konsumen 2. Konsumen 2 ada ayam dan belalang. Terus ada katak. Lalu konsumen 3 ada elang dan ular. Contoh, padi dimakan ulat, ulat dimakan ayam jago dimakan elang. Gitu. Lanjutnya adalah piramida makanan. Piramida makanan merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai dengan konsumen puncak. Ini ada produsen, energinya sekitar 1000. Kemudian konsumen primer, energinya 100. Lalu konsumen sekunder, unit energinya adalah 1 atau 10. Kemudian konsumen tersier, unitnya adalah 0,01. Oke, lanjut kita yang kedua, yaitu macam-macam simbiosis. Sebelum kita ke macam-macam simbiosis, kita harus tahu dulu pengertian dari simbiosis. Nah, simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ini ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya adalah lebah dengan bunga.
Lalu ada simbiosis komensalisme, adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tapi pihak lain tidak mendapat kerugian. Contoh ikan badut dengan anemon. Ada lagi pohon anggrek yang menempel pada pohon mangga. Lalu ada simbiosis paratisme. Simbiosis paratisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak lain. Contoh, tumbuhan tali putri dengan inangnya. Oke, ini adalah yang terakhir, yang ketiga. Peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof ini adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri, dan heterotrof ini adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi lagi menjadi tiga, yaitu herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan rumput. Kemudian ada karnivora, adalah hewan pemakan daging. Dan yang terakhir adalah omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segala. Contohnya adalah tikus. Kalau herbivora contohnya apa? Yang pemakan rumput yaitu sapi, kambing, kerbau. Kemudian karnivora contohnya adalah singa, harimau, kemudian buaya. Oke. Nah, itu tadi materi yang hari ini kita pelajari. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar ya. Terima kasih. Bu Ani akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi